Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai bangun ruang sisi datar. Sehingga pada pertemuan kali ini kita akan belajar materi baru, yaitu materi statistika. Sebelum kita masuk pada materi statistika, untuk anak-anak semua silahkan mempersiapkan buku catatan dan alat tulis lainnya ya. Tetap semangat! Apa sih statistika itu? Kalau kita belajar statistik, sudah pasti kita akan membahas suatu data. Terkadang data itu sangat banyak dan kita harus mendeskripsikan data tersebut dengan lebih mudah kepada orang lain. Misalkan seperti ini. Kalian diberikan pertanyaan oleh guru seperti ini. Kalian mengerjakan PR pada pukul berapa? Kalian menjawab pada pukul 19.30. Padahal jika diteliti, data kalian itu tidak selalu pukul 19.30. Misalkan pada hari Senin kalian belajar pada pukul 19.30, hari Selasa pada pukul 20.00, hari Rabu pada pukul 19.34, hari Kamis pada pukul 19.30, hari Jumat pada pukul 19.31, dan hari Sabtu pada pukul 19.30. Akan tetapi kalian tidak mungkin menjelaskan satu persatu kalian mengerjakan PR pada pukul berapa setiap harinya. Karena yang paling sering kalian lakukan pada saat mengerjakan PR adalah pukul 19.30, akhirnya kalian menjawab pertanyaan tersebut yaitu pukul 19.30. Selanjutnya, proses menjelaskan data dengan mengambil satu data sebagai sampel disebut sebagai ukuran pemusatan data. Kenapa disebut pemusatan data? Karena dalam mendeskripsikan data yang banyak, kalian hanya mengambil satu data yang mewakili semua data yang ada. Nah, selanjutnya kedua ada ukuran penyebaran data. Akan tetapi pada hari ini kita akan fokus belajar pada ukuran pemusatan data terlebih dahulu. Dalam ukuran pemusatan data kita akan belajar menentukan mean, modus, dan median. Selanjutnya yaitu mean atau rata-rata. Apa sih mean atau rata-rata itu? Nah, betul. Mean atau rata-rata adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dari menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Dalam mean itu dibagi menjadi dua, yaitu mean data tunggal dan mean data kelompok. Untuk rumus mean data tunggal yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah Xn dibagi N, atau X bar sama dengan sigma X dibagi N, dengan keterangan yaitu X bar sama dengan rata-rata dan N adalah banyaknya data, sedangkan sigma X adalah jumlah seluruh data. Untuk rumus mean data kelompok yaitu X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah Fn dikali dengan Xn dibagi dengan F1 ditambah F2 ditambah Fn, dengan keterangan X bar yaitu rata-rata, Xn adalah nilai data ke N, dan Fn adalah frekuensi data ke N. Selanjutnya kita ke contoh pertama untuk menentukan nilai mean atau rata-rata dengan soal seperti ini. Berikut ini adalah data ukuran sepatu 10 orang siswa di SMP Negeri Batu yang mengikuti turnamen sepak bola antar sekolah dengan datanya yaitu 39, 38, 40, 37, 36, 38, 40, 37, 37, dan 38. Pertanyaannya, berapakah rata-rata ukuran sepatu siswa yang mengikuti turnamen sepak bola? Jika dilihat dari datanya dan soalnya, ini termasuk pada soal untuk menentukan mean data tunggal.
sehingga kita menggunakan rumus min data tunggal, yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah Xn dibagi dengan N. Kemudian X bar sama dengan kita jumlahkan seluruh datanya, yaitu 39 kita tambah 38 tambah 40 sampai dengan Xn. Kemudian dibagi banyaknya data, yaitu banyaknya data 10, sehingga kita jumlahkan terlebih dahulu menghasilkan 380 dibagi dengan 10 banyaknya data menghasilkan X bar yaitu 38. Sehingga diketahui bahwa rata-rata ukuran sepatu siswa yang mengikuti turnamen sepak bola adalah 38. Selanjutnya kita ke contoh kedua, yaitu untuk menentukan nilai min atau rata-rata dengan soal seperti ini. Dari 40 siswa yang mengikuti ulangan matematika, 28 siswa memperoleh nilai 80 dan sisanya memperoleh nilai rata-rata 70. Pertanyaannya, berapakah nilai rata-rata seluruh siswa? Jawabannya seperti ini. Kita buat dulu tabelnya. Seperti ini tabelnya, yaitu dengan nilai 80 dan 70 dan frekuensinya. Untuk frekuensi dari nilai 70, yaitu kita dapat 12 dari 40 dikurangi 28. Seperti itu. Jika dilihat dari datanya, ini termasuk min data. Ya betul, min data kelompok dengan rumus X bar sama dengan F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 ditambah Fn dikali Xn dibagi F1 ditambah F2 ditambah Fn. Kita masukkan X bar sama dengan berarti 80 dikali 28 ditambah 70 dikali 12 dibagi 28 ditambah 12. Kemudian X bar sama dengan 2240 ditambah 840 dibagi dengan 40. Kemudian X bar sama dengan 3080 dibagi 40 didapat X bar sama dengan 77. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata seluruh siswa adalah 77. Selanjutnya kita akan belajar mengenai median. Apa sih median itu? Iya benar, median artinya nilai tengah, yaitu salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara mengambil nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Dalam median itu terdapat dua, yaitu jika datanya ganjil dan jika datanya genap. Jika datanya ganjil, mediannya yaitu cara menghitungnya rumusnya data ke N ditambah 1 dibagi dengan 2. Sedangkan untuk data genap, mediannya rumusnya yaitu jumlah dua data di tengah dibagi dengan 2. Atau data ke N dibagi 2 ditambah data ke N dibagi 2 ditambah 1 dibagi 2. Kita langsung ke contoh soal untuk menentukan nilai median. Misalkan seperti ini. Siswa di SMP Negeri Batu mengikuti lomba menyanyi antar sekolah. Pada babak semifinal tersisa 10 siswa yang memperoleh skor seperti pada tabel berikut. Tabelnya seperti ini, bisa diamati ya anak-anak. Pertanyaannya, tentukan median skor menyanyi tersebut. Kita urutkan terlebih dahulu datanya dari data terkecil sampai dengan data terbesar, yaitu menjadi 90, 105, 120, 125, 135, 145, 160, 160, 175, dan 205. Dari ke-10 data tersebut kita ambil dua data yang berada di tengah-tengah, yaitu didapat 135 dan 145. Kemudian nilai mediannya yaitu 135 ditambah 145 dibagi 2 menghasilkan nilai 280 dibagi 2 yaitu 140. Jadi dapat disimpulkan bahwa median atau nilai tengahnya yaitu 140. Untuk contoh soal kedua yaitu soalnya seperti ini. Berikut ini adalah data nilai ulangan statistika siswa kelas 7. Tentukan median dari data tersebut. Dilihat tabelnya seperti ini yaitu nilai dan frekuensinya.
Dan banyaknya data adalah 30. 30 berasal dari mana? Frekuensinya itu seluruhnya dijumlahkan dan diperoleh nilai 30. Jika dilihat datanya ada 30 berarti termasuk data genap. Betul. Ingat ya, untuk data genap, bagaimana cara menentukan mediannya? Kita menggunakan rumus median sama dengan data ke N dibagi 2 ditambah data ke N dibagi 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Selanjutnya kita jawab pertanyaan tadi. Median sama dengan data ke 30 dibagi dengan 2 ditambah data ke 30 dibagi dengan 2 ditambah 1 dibagi dengan 2. Data ke 30 dibagi 2 sama dengan data ke 15 ditambah data ke 30 dibagi 2 ditambah 1 berarti data ke 16, sehingga data ke 15 ditambah data ke 16 dibagi dengan 2. Bagaimana cara menentukan bahwa itu termasuk data ke-15 atau ke-16? Kita lihat pada tabel. Kita lihat ke frekuensinya dari atas. Jika frekuensi 3 ditambah 4 yaitu 7, dan 7 ditambah frekuensi bawahnya 10 adalah 17. Jadi dapat diketahui bahwa data ke-15 dan data ke-16 adalah nilainya 7. Kemudian kita masukkan data ke-15 adalah 7 ditambah dengan data ke-16 sama dengan 7 sama dengan 7 ditambah 7 sama dengan 14. 14 dibagi dengan 2 yaitu 7. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai median dari data tersebut adalah 7. Selanjutnya yaitu kita akan belajar bagaimana cara menentukan nilai modus. Apa itu modus? Ya betul, modus adalah nilai data yang paling sering muncul atau data yang mempunyai nilai frekuensi paling tinggi. Pada suatu data bisa jadi terdapat lebih dari satu modus atau bahkan bisa juga data tersebut tidak memiliki modus. Misalkan kita diberikan soal seperti ini, ada perolehan skor menyanyi seperti ini, ada 120, 135, 160, 125, 90, 205, 160, 175, 105, dan 145. Jika kita lihat dari tabel di samping seperti ini, manakah nilai yang paling sering muncul? Iya betul, yaitu nilai 160, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai modus dari data tersebut adalah 160. Baik, dari penjelasan materi tadi, mungkin dari anak-anak masih ada yang dibingungkan atau ingin bertanya, silahkan. Jika belum ada yang ditanyakan, silahkan semuanya mengerjakan buku modul halaman 105, soal nomor 5. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Nanti Ibu akan menunjuk perwakilan dari kalian untuk menuliskan jawaban di papan dan menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Silahkan. Baik, untuk Mbak Nina, silahkan maju ke depan untuk menuliskan jawaban dari pertanyaan yang sudah dikerjakan dan menjelaskannya kepada teman-teman yang lain. Baik anak-anak, dari penjelasan Mbak Nina tadi mungkin masih ada yang kurang paham? Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Namun nanti jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang dibingungkan, silahkan langsung bertanya di WhatsApp grup ya. Kesimpulan materi pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu bahwa nilai min atau nilai rata-rata yaitu didapatkan dari menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Sedangkan nilai median yaitu nilai tengah, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi yang paling tinggi. Seperti itu. Untuk anak-anak nanti Ibu memberikan tugas untuk dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan ya. Untuk pertanyaannya akan Ibu share di WA group. Jangan lupa dikerjakan dan jika ada yang dibingungkan silahkan ditanyakan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai ukuran penyebaran data. Jadi untuk anak-anak jangan lupa belajar ya.
Karena menurut Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Tetap semangat! Untuk pertemuan hari ini, mari kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.